Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa upload video budgeting lagi ya teman-teman. Walaupun sedikit telat sih ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut lagi ke budgetingnya, aku mau evaluasi dulu untuk budget di bulan Juli. Dan ini maaf banget ya, ada coretan spidol hijau gitu. Ini tuh dicoret sama anak aku karena dia gangguin aku waktu record video. Sebenarnya sih itu dia lagi tidur siang ya teman-teman, tapi nggak tahu itu tiba-tiba bangun. Lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini aku udah pegang satu buah dompet keuangan super cantik banget teman-teman. Ini itu dari dompetpintar.id. Alhamdulillah banget dompet aku yang lama yang udah pada sobek-sobek itu bisa tergantikan dengan dompet yang baru ya teman-teman. Dan ini recommended banget buat teman-teman yang emang mau upgrade dompet keuangan ya. Oh iya teman-teman, jangan salfok sama budget tracker aku ya. Kenapa itu tuh cuman setengah, nggak sampai selesai gitu aku tulisnya. Jadi di awal Juli itu aku coba-coba download aplikasi untuk catat pengeluaran ya teman-teman. Tujuannya sih untuk compare aja teman-teman, lebih prefer yang mana buat aku dicatat manual atau di aplikasi. Tapi menurutku sama aja ya teman-teman, mau dicatat di aplikasi atau manual, itu semua sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing aja. Balik lagi ke evaluasi budgetnya, teman-teman gimana nih evaluasinya, boncos atau enggak untuk pengeluaran di bulan Juli? Atau mungkin lagi banyak sisanya, atau mungkin juga ngepas. Kalaupun misal boncos ya nggak apa-apa ya teman-teman, itu hal yang lumrah di dalam budgeting. Tinggal kita cari aja penyebab apa sih yang bisa bikin boncos itu dan mencoba untuk memperbaikinya di bulan depan. Ya kalau misal masih banyak sisa budgetnya, alhamdulillah banget ya bisa diisi untuk challenge ataupun sinking fund. Dan di sini aku tulis aja langsung ya teman-teman untuk sisanya. Untuk budget gas di sini aku ada sisa 30.000, berarti terpakai 20.000 ya teman-teman. Jadi di bulan Juli itu aku cuma beli satu gas aja ya. Dan harganya itu beda-beda teman-teman. Ada yang 19.000, 20.000, bahkan sampai 22.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga gas yang ukuran 3 kg? Untuk galon di sini aku ada sisa 18.000 rupiah dari budget 50.000 rupiah. Untuk belanja minggu 1 itu aku sisa 1.000 rupiah ya teman-teman. Dan biasanya di minggu 1 itu aku suka beli perbawangan, percabean, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Intinya tuh kebutuhan dapur yang udah habis gitu ya. Dan juga sekarang kan harga perbawangan sama percabean itu lagi mahal ya teman-teman. Tapi alhamdulillah masih ada sisa ya teman-teman, walaupun 1.000 rupiah. Dan di minggu 2 aku ada sisa 43.000 rupiah. Ini alhamdulillah lumayan banyak juga ya sisanya. Selanjutnya di minggu 3 aku ada sisa sebesar 60.000 rupiah ya teman-teman. Ini juga sisanya lumayan banyak banget sih ya menurutku. Jadi di minggu ketiga ini aku cuma pakai 90.000 rupiah aja ya teman-teman dari budget 150.000 rupiah. Biasanya kalau lagi sisa banyak kayak gini, aku tuh masih punya stok sayur yang di minggu sebelumnya teman-teman. Dan biasanya juga itu karena aku jarang masak ya teman-teman. Kadang kalau suami aku pulang larut malam, itu biasanya udah makan ya teman-teman di kantor. Jadi di rumah tuh pasti nggak makan lagi. Selanjutnya untuk belanja di minggu keempat, aku ada sisa 24.000 rupiah. Dan untuk groceries aku juga ada sisa sebesar 12.000 rupiah. Alhamdulillah ini juga masih ada sisanya ya teman-teman. Biasanya itu pasti habis terpakai. Untuk kebutuhan anak itu sisa 1.000 rupiah. Dan untuk unexpected atau biaya tidak terduga itu sisa 22.000 rupiah ya teman-teman. Dan total sisa budget aku di bulan Juli itu sebesar 211.000 rupiah ya teman-teman. Alhamdulillah, berapapun harus tetap disyukuri ya. Selanjutnya, uang sisa budget ini mau aku masukin dulu aja ke Ziploc yang aku beri nama sisa budget bulanan. Seperti biasa, untuk sisa budget ini aku akan alokasikan untuk saving challenge ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri itu gimana sisa budget bulanannya? Dimasukin ke saving challenge atau untuk sinking fund atau untuk ditabung biasa aja? Dan untuk uang sisa budgetnya ini aku nggak langsung masukin ke saving challenge ya teman-teman. Jadi ini aku mau kumpulkan dulu, nanti insya Allah aku mau
mau bikin video terpisahnya untuk saving challenge ya. Lanjut lagi, sekarang aku mau buat budgeting untuk bulan Agustus. Untuk budgeting di bulan Agustus ini, aku mau pakai financial planner dari dompetpintar.id juga ya teman-teman. Isinya itu super lengkap ya teman-teman. Ada pemasukan, pengeluaran, evaluasi, saving, dan juga wishlist. Jadi itu tinggal kita isi aja, pokoknya nggak pakai ribet. Dan banyak pilihan warnanya juga ya teman-teman untuk covernya. Dan ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman yang emang lagi cari financial planner book. Yuk langsung aja mulai budgetingnya. Seperti biasa di sini itu ada pemasukan ya teman-teman. Pemasukan itu masih dari gaji suami, tapi di sini aku kosongkan aja. Selanjutnya masuk ke rencana pengeluaran. Untuk kategori biaya hidup di situ aku kosongkan dulu ya teman-teman untuk jumlah uangnya. Nanti akan aku isi ketika sudah menjumlahkan untuk kategori living ya. Untuk tabungan, zakat infak atau sedekah, dan hiburan itu aku kosongkan ya teman-teman, aku skip nominalnya. Dan untuk kategori lainnya, di situ aku isi dengan sinking fund sebesar Rp400.000 dan biaya pendidikan sebesar Rp100.000 ya teman-teman. Seharusnya di situ ada dana darurat sebesar Rp100.000, tapi lupa banget aku tulis. Lanjut lagi, masuk ke kategori biaya hidup atau living. Di sini masih sama aja ya teman-teman, gak ada yang berubah dari bulan-bulan sebelumnya, gak ada yang aku kurangkan dan gak ada juga yang aku tambahkan ya. Nah di sini seperti biasa ada wifi, aku masih budgetkan Rp350.000. Ini itu udah termasuk dengan biaya admin. Sebetulnya untuk pembayaran per bulannya itu gak sampai Rp350.000 ya teman-teman, tapi aku bulatkan aja jadi Rp350.000 biar lebih enak ngitungnya. Lanjut lagi, untuk biaya gas itu masih sama Rp50.000. Per bulannya itu aku bisa menghabiskan 1 sampai dengan 2 tabung gas yang ukuran 3 kilo itu ya teman-teman. Untuk galon juga budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp50.000. Oh iya teman-teman, di samping jumlah itu ada kolom persentase, itu bisa diisi ya teman-teman. Kalau aku ini aku kosongkan, karena jujur dari awal budgeting sampai sekarang aku itu nggak pakai metode-metode persenan gitu. Jadi aku isi aja sesuai dengan pengeluaran per bulannya. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih, bikin budgetingnya pakai metode persentase atau enggak? Boleh sharing ya. Lanjut lagi, untuk belanja mingguan di sini masih sama Rp600.000, jadi per minggunya itu sebesar Rp150.000 ya teman-teman. Untuk belanja bulanan juga masih sama Rp500.000. Itu udah termasuk beras 10 kg dan minyak 2 liter ya teman-teman. Jadi aku emang gak ada budget beras terpisah gitu, jadi semuanya udah aku satuin sama belanja bulanan ini. Untuk budget fund di sini aku anggarkan masih Rp100.000 ya teman-teman, gak berubah. Ini biasanya aku pergunakan untuk membeli kebutuhan aku atau suami. Tapi mulai bulan ini aku ada rencana teman-teman, jadi budget fund di dalam 1 bulan misalkan tidak terpakai atau terpakainya cuma sedikit, insya Allah akan aku masukkan ke sinking fund kebutuhan pribadi ya teman-teman. Untuk sinking fund ini sebenarnya udah aku buat sebelumnya ya teman-teman dan udah goals juga. Tapi untuk sinking fund ini aku isinya dari sisa budget fund aja ya teman-teman. Kalau budget fund aku nggak ada sisanya, ya udah berarti aku nggak isi ya teman-teman untuk sinking fund kebutuhan pribadi. Jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kurang paham sama maksud aku, nanti kita action aja lah ya di bulan depan insya Allah kalau memang ada sisa budget fundnya. Lanjut lagi, untuk kebutuhan anak juga masih sama Rp300.000, unexpected juga sama Rp200.000, eating out juga sama Rp200.000. Tapi untuk eating out ini kayaknya lebih ke jajan deh teman-teman. Karena kalau misal lagi males banget makan nasi, biasanya tuh aku lebih milih untuk jajan bakso atau kayak beli seblak, pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Tapi tetap ya teman-teman, untuk jajannya juga terkontrol sesuai dengan budgetnya. Dan untuk BPJS juga masih sama sebesar Rp72.500. Ini itu untuk 1 dewasa dan 1 balita. Nah ini udah aku jumlahkan ya teman-teman, hasilnya pun masih sama seperti bulan sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.572.500. Selain cek sisa-sisa budget bulanan, masukin uang ke posnya kayak gini tuh juga favorit aku banget teman-teman. Pasti favorit teman-teman juga kan kalau masalah menghitung uang kayak gini, karena kayak happy aja gitu menghitung
hitung uang, terus masukin ke dompet, walaupun ujung-ujungnya tetap aja ya dipakai-pakai juga. Bener nggak sih teman-teman? Nah selanjutnya untuk belanja bulanan di sini aku bayarnya itu via transfer aja ya. Untuk belanja bulanan ini aku bayarnya ganti-gantian aja sih teman-teman. Kadang itu bayarnya tunai, kadang itu bayarnya transfer. Biasanya kalau untuk pembayaran transfer gini yang pakai mesin edisi itu pakai ATM suami sih teman-teman, karena ATM aku itu masih rusak, belum aku benerin ke bank. Jadi ATM aku tuh nggak bisa ngebaca teman-teman kalau digesek ke mesin edisi. Untuk kebutuhan anak aku bayarnya juga via transfer ya teman-teman, sekalian sama belanja bulanan. Dan untuk budget fund di situ aku salah masukin ya teman-teman, kelebihan 100.000. Seharusnya kan budgetnya 100.000, aku malah masukin 200.000. Tapi udah aku ambil lagi ya teman-teman uang lebih 100.000-nya itu. Alhamdulillah untuk stuffingnya udah selesai, udah beres aku masukin sesuai dengan posnya. Lanjut lagi sekarang aku mau mengisi untuk dana darurat. Untuk dana darurat aku juga sebenarnya belum sesuai dengan idealnya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti bisa terkumpul sesuai dengan idealnya ya, amin. Alhamdulillah untuk budgeting dan stuffingnya udah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu klik dan nonton video aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.